Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madem Tarifika Pratiwi dengan NIM 2211031342 dari kelas 4H. Di sini saya akan mengikuti ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, dalam video ini saya mengambil topik materi mengenal bilangan cacat. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Ibu, yaitu Ibu Utari. Nah, pada kesempatan kita kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai materi baru. Nah, materi apa itu? Nah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu materi mengenal bilangan cacat. Baik anak-anak, adapun tujuan kita belajar mengenai bilangan cacat adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu agar kita bisa membaca bilangan cacat hingga 10.000. Yang kedua, kita mampu menulis bilangan cacat hingga 10.000. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan nilai tepat bilangan cacat hingga 10.000. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ibu masuk ke materinya. Nah, anak-anak, kalian perlu ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari bilangan cacat. Nah, bilangan cacat sendiri adalah bilangan himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Bilangan cacat terdiri dari 0 dan bilangan asli yaitu bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Contohnya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan cacat berbeda dengan bilangan asli karena bilangan cacat memuat angka endol, sedangkan bilangan asli tidak memuat angka endol. Bilangan cacat sendiri sering digunakan dalam berbagai bidang, contohnya matematika, statistika, dan ilmu komputer lainnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi kita yang kedua yaitu sifat bilangan cacat dalam operasi penjumlahan. Nah, adapun sifat dari bilangan cacat ini adalah yang pertama, bilangan cacat bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Dalam artian, jika suatu bilangan cacat dijumlahkan dengan bilangan cacat lainnya, maka bilangan tersebut akan menghasilkan bilangan cacat lainnya. Dia tidak akan menghasilkan bilangan negatif. Yang kedua, memiliki identitas penjumlahan 0. Dalam artian, jika suatu bilangan cacat dioperasikan dengan bilangan 0, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan cacat itu sendiri. Contohnya, 4 ditambah 0, itu hasilnya adalah 4. Yang ketiga, bilangan cacat bersifat kumulatif pada penjumlahan. Dalam artian, di sini berlaku prinsip A plus B sama dengan B plus A. Yang keempat, itu ada bilangan cacat bersifat asosiatif pada operasi penjumlahan untuk sembarang bilangan cacat. Contohnya, pada bilangan A, B, dan C berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B tambah C. Keduanya terlihat berbeda tetapi hasil akhirnya sama, yaitu menghasilkan bilangan cacat. Oke, nah tadi kita sudah membahas mengenai sifat bilangan cacat dalam operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita akan membahas materi yaitu sifat bilangan cacat dalam operasi pengurangan. Nah, sifat pertama yaitu tidak memenuhi sifat tertutup karena tidak setiap pengurangan A dan B menghasilkan bilangan cacat. Hasilnya bisa berupa bilangan negatif. Yang kedua itu tidak memenuhi sifat penukaran. Artinya A min B tidak sama dengan B min A. Sifat pertukaran hanya berlaku jika A dan B memiliki nilai sama dan hasilnya akan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membaca bilangan cacat. Nah, kita perhatikan soal yang Ibu berikan pada slide ini. Jumlah populasi sapi perah yaitu bilangan 3.142 merupakan bilangan yang tersusun dari 4 digit angka atau disebut dengan bilangan ribuan. Lalu bagaimana cara kita membacanya? Simak video ini lebih lanjut. Oke, nah kita perlu pahami
berdasarkan letak atau tempat angkanya yang disebut nilai tepat. Nah, untuk membaca suatu bilangan cacat, kita bisa memperhatikan nilai tempat dan menempatkan setiap angka di tempat yang sesuai. Misalnya, nah seperti ini anak-anak langkah untuk membaca bilangan cacat ribuan. Langkah pertama, letakkan setiap angka pada tabel nilai tempat, dimulai dari angka paling kanan, yaitu satuan, kemudian lanjut ke kiri, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kalian dapat simak tabel berikut ini. Nah, kita mulai dari yang kanan. Di sini letak satuan, di sini letak puluhan, letak ratusan, dan letak ribuan. Lalu bagaimana cara membacanya? Langkah kedua, baca menggunakan gabungan angka dan kalimat. Kita dapat baca bilangan cacat tersebut, yaitu 3142. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, lalu bagaimana cara membaca bilangan 5065? Nah, kita dapat perhatikan tabel berikut ini. Letakkan setiap angka pada tabel nilai tempat, sama seperti arahan yang pertama. Kita mulai dari kanan. Kita letakkan satuannya di sini, yaitu angka 5, lalu puluhannya di sini, yaitu angka 6, dan ratusannya yaitu angka 0, dan ribuannya yaitu angka 5. Lalu kita baca menggunakan gabungan angka dan kalimat. Nah, dibaca 5065. Oke, ini adalah kenapa angka 0 pada nilai tempat ratusan dalam bilangan 5065 tidak dibaca. Nah, alasannya karena angka 0 akan tetap bernilai 0 meskipun nilai tempatnya ratusan. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menulis bilangan cacat? Nah, kita perhatikan dulu soal yang Ibu berikan. Kita dapat lihat ya, Ali, Rana, dan Yuda melakukan lomba lari anak-anak. Nah, soal pertama, Ali membutuhkan waktu 2755 detik untuk mencapai garis finish. Yang kedua, Rana sampai garis finish lebih dulu dari Ali, yaitu 2542 detik. Yang ketiga, sementara yang terakhir sampai adalah Yuda dalam waktu 2940 detik. Oke. Nah, ini adalah langkah menulis bilangan cacat. Yang pertama, kita lihat langkah 1 ya anak-anak. Tempatkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Dimulai dari nilai tempat tertinggi, yaitu ribuan, hingga terendah, misalnya ratusan atau satuan. Oke, dari kiri ke kanan. Oke, kita perhatikan ya anak-anak. Tadi, berdasarkan soal sebelumnya, berarti kita taruh angka 2 di sini, di angka ribuan, lalu ratusannya kita letakkan angka 7, puluhannya kita letakkan angka 5, dan satuan kita letakkan angka 5. Oke, lalu langkah kedua, tulis digit angka berurutan sesuai dengan nilai tempatnya. Jangan lupa berikan titik setiap 3 angka dari kanan. Oke, bahkan dapat ditulis yaitu 2.755. Oke, jadi begitu cara menulis bilangan cacat. Selanjutnya, oke anak-anak, ternyata materi kita sudah habis ya pada pertemuan kita kali ini. Baik anak-anak, nah karena materi yang Ibu sampaikan sudah habis, hari ini Ibu juga akan menyiapkan kuis untuk kalian. Nah selain kuis, Ibu mungkin akan memberikan video animasi tambahan untuk kalian. Jadi jangan lupa simak video berikut ini.
Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah menyimak video dan juga kuis yang Ibu berikan. Nah, Ibu harapkan di rumah nanti kalian belajar lebih giat lagi. Nah, akhir kata Ibu aturkan para Santi. Om Santi Santi Satio.